Pencarian 3 anak hilang misterius di Langkat, Sumatera Utara masih dilakukan. Pencarian sudah memasuki hari yang ke-16, John, dan 3 anak yang hilang sejak Minggu 18 Oktober 2020 itu masih juga belum ditemukan. Berikut sejumlah fakta baru yang sudah Nadir rangkum mengenai kejadian gempar ini. Terhitung sekarang, John, sudah belasan hari ketiga anak itu hilang misterius sejak hari Minggu 18 Oktober 2020. Pihak keluarga terus mencari ketiga korban dibantu dengan ratusan warga, aparat kepolisian, Basarnas, TNI, dan juga relawan. Puluhan hektar area kebun sawit di sekitar tempat terakhir para korban sudah ditelusuri siang maupun malam. Pihak kepolisian juga, John, sudah melakukan berbagai upaya namun belum menemukan tanda-tanda sedikit pun. Polisi sudah mengerahkan alat ekskavator menggali sejumlah gundukan tanah di area kebun sawit LNK di Dusun Pulka, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ini. Untuk dugaan penculikan sendiri, John, saat ini pihak Polres Langkat sudah membentuk tim khusus gabungan personil Polsek dan Polres Langkat. Kepolisian juga sudah melakukan penggalian terhadap sejumlah saksi-saksi yang terakhir kali melihat ketiga korban di area kebun sawit tersebut. Kami sudah cek di TKP dan memeriksa saksi-saksi di TKP. Kami bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Basarnas. Juga sudah menurunkan ekskavator dan anjing pelacak K9. Kami belum bisa simpulkan hilangnya dan apakah ada tindak pidana. Untuk dugaan pidana, kami sudah melakukan penyelidikan dengan membentuk tim khusus gabungan Polsek maupun Polres, kata Kasat Reskrim Langkat Ibtu Muhammad Said Hussein. Selain upaya pencarian dengan cara rasional, sejumlah warga meyakini ketiga anak yang hilang karena berada di alam dimensi lain. Beberapa tetua, paranormal, juga ustadz diminta pertolongan untuk ikut melakukan pencarian. Orang tua korban, Alam Syah, sudah berupaya berbagai cara, termasuk melepaskan ikan emas dan berdoa di tepi telaga yang berada di dekat lokasi pemukiman warga. Dia hanya berharap anaknya bisa kembali pulang dengan keadaan yang sehat. Ketiga bocah yang hilang masing-masing bernama Nizam Aufa Reza, Alfisah Zahra, dan Yogi Tri Herlambang yang masih duduk di kelas 2 SD Pulka. Mereka putra-putri dari pasangan suami istri Sarkim Darni, Alam Syah Masdiani, dan Hartoyo Susi. Kepala Dusun Pulka sendiri, John, Desa Namanjahe, Pak Masdi, memiliki firasat bahwa ketiga korban yang hilang masih hidup dan berharap akan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Selama ini mereka telah melakukan berbagai cara demi menemukan ketiga korban. Saya pribadi sendiri percaya ketiganya masih hidup. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiganya bisa kembali lagi dalam keadaan sehat ke keluarganya, katanya. Sebelumnya, John, diberitakan 3 anak hilang misterius di Kecamatan Salapian ini, Kabupaten Langkat. Mereka adalah warga Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Salapian, Langkat. Detik-detik sebelum raib, keberadaan ketiga anak hilang ini sempat terekam kamera di area kebun sawit. Keberadaan ketiga bocah ini sempat terekam kamera tetangganya. Dalam video, Tri Yogi Herlambang terlihat mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang warna biru corak merah. Sementara itu, Nizam Aufa Reza memakai baju lengan pendek dan celana pendek berwarna kuning corak hitam. Sedangkan Alfisah Zahra mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang warna merah corak putih. Dalam video terlihat mereka bertiga berlarian dekat ekskavator yang sedang bekerja membuat parit. Video tersebut direkam oleh tetangga 3 bocah yang hilang misterius alias bernama Sulastri. Sulastri sendiri mengatakan ia hanya berniat merekam ekskavator yang sedang menggali saluran air di perkebunan. Menurut Sulastri, saat itu ketiga bocah tersebut memang kegirangan melihat alat berat. Ketiganya lari ke sana ke sini sambil nonton. Ke pinggir parit, udah gitu dia nyebrang gak di hadapannya. Kayak di video dan saya seneng nengoknya, kata Sulastri dikutip dari tribunnewsbogor.com. Sementara itu, Darni, ibu dari Nizam Aufa Reza, menceritakan ketika sang anak pamit. Menurut Darni, sebelum pergi bersama 3 temannya, Nizam sempat menawarkan bantuan padanya. Namun Darni menolak, ia takut sang anak lelah karena membantunya. Anak sempat nanya ke saya, ibu mau nyuruh apa lagi? Saya bilang, ndak ada, nanti kamu capek. Terus gak lama itu temannya datang, ngajak pergi lihat beko. Di lokasi itu banyak orang. Setelah dicari anak kami tidak ada, kata Darni. Sementara itu, Mas Diani, ibu dari Alfisah Zahra, berharap anaknya bisa ditemukan dalam kondisi yang sangat sehat. Saya hanya bisa berdoa dan bantuan dari pemerintah dan yang lainnya agar anak saya bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, kata Mas Diani. Mas Diani menerangkan anaknya memang biasa bermain di wilayah tersebut. Biasanya anak-anak itu main di situ, ramai anak lainnya juga.
Terakhir dapat kabar ada yang melihat mereka 3 jalan di sekitaran situ juga. Tapi pas siang mereka sudah tidak pulang buat makan siang. Mereka lihat beko-beko itu sedang gali parit katanya. Beredar kabar John bahwa musibah ini terjadi setelah warga setempat menangkap ikan emas warna oranye sebesar 9 kg tanpa 2 mata. Ikan emas tanpa 2 mata ditemukan oleh warga yang biasa mencari ikan di kawasan yang disebut danau bekas kerukan tanah. Temuan ini sempat diposting akun YouTube warga Kecamatan Salapian dan mendapat komentar saran agar ikannya dilepas. Sekedar saran aja sih, harusnya lebih baik itu ikan dikembalikan saja daripada entar jadi petaka. Kalau diperhatikan baik-baik fotonya merinding, kata warga berinisial AA. Pun demikian, ada juga yang tidak mau percaya keterkaitan hal mistis ini karena alasan keyakinan beragama dan ikan emas dengan berat jumbo tersebut sudah biasa ditemukan dan jadi santapan. Sebagian warga juga meyakini bahwa penghuni danau di dimensi lain merasa terusik sehingga ketiga bocah hilang secara misterius. Sejumlah ustadz dan paranormal juga turut membantu proses pencarian. Dan pihak keluarga dikabarkan melakukan ritual melepas ikan emas ke danau. Orang tua korban, Zahra Alamsyah, melakukan upaya berdoa bersama seorang praktisi spiritual di tepi danau. Dia juga melepaskan ikan emas dengan niat mendapat petunjuk keberadaan para anak yang hilang. Dulu di sini tempat bermain anak-anak juga, berharap dapat petunjuk menemukan anak kami, katanya. Itulah John ketiga fakta dari hilangnya 3 anak yang sangat misterius. Kita doakan saja semoga cepat ketemu dalam keadaan apapun itu John. Tapi menurut Nadir di sini alangkah baiknya kalau pencarian lebih ditingkatkan kepada hal yang lebih realistis seperti dugaan tertimbun ataupun dugaan penculikan. Itu sih kalau pendapat dari Nadir. Terima kasih sudah menyimak informasi dari Nadir. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa kembali.